Sebelum kita mulai, cerita tentang sertifikat rumah dan jam Axel yang hilang. Jangan lupa dulu like-nya dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Bab 475 Nara merasa kesal. Kalau begitu, seharusnya kau juga tanya Reva dulu kenapa dia memukulinya. Dengan marah Alina berkata, tanya apa lagi? Apa masih perlu ditanya? Memukul orang itu memang salah. Selain itu, Reva sendiri yang memaksa teman-temannya untuk minum. Hiro hanya menasehati dia dengan beberapa patah kata saja. Memangnya apa salah dia? Dan kau masih memukul orang dengan botol anggur. Kenapa tidak sekalian ambil pisau dan bacok orangnya sampai mati saja? Atau lebih baik kau pukul juga kami ini? Biar mati semua dan kau akan menjadi ketua di dalam keluarga ini. Aset dan harta keluarga ini juga langsung menjadi milikmu. Dengan begitu keinginanmu sudah langsung tercapai. Kan. Nara buru-buru berkata, kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Tahunya hanya marah kepada Reva saja. Pada saat itu, jelas-jelas mereka yang mengajak kami minum. Jadi bagaimana mungkin Reva yang memaksa mereka untuk minum? Alina mengibaskan tangannya, gak perlu omong kosong, kenyataannya Reva memang memukul orang, kan? Nara sangat marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Dengan marah Alina berkata, Reva, sekarang kau pergi minta maaf kepada Hiro. Dengan nada aneh Hana berkata, aduh, kami mana berani membuat Reva meminta maaf kepada kami. Semalam dia terus mengatakan bahwa rumah ini miliknya dan namanya tercantum di sertifikat. Kami hanya mengatakan beberapa patah kata saja, dia sudah langsung mau mengusir kami dari sini. Sekarang kami sedang berada di wilayah orang lain, kami mana berani meminta pemilik rumah ini untuk meminta maaf. Ekspresi Alina langsung berubah. Dengan marah dia berkata, oh ya, aku juga sudah lupa masalah sertifikat rumah ini. Nara, besok kau pergi ubah nama pada sertifikat rumah ini menjadi nama papamu dan aku. Besok, pergi dan ubah nama pada akta real estate ini besok menjadi milikku dan ayahmu. Dengan geram Nara berkata, atas dasar apa, rumah ini diberikan oleh si tua geni dan teman-temannya kepada Reva, ini adalah rumah Reva. Kenapa harus diubah menjadi nama kalian? Dengan marah Alina berkata, Nara, apa maksud ucapanmu itu? Apa yang disebut dengan rumah Reva, dan apa yang disebut dengan rumah kita? Kenapa, kau benar-benar ingin mengusir kami ya? Oke, kalau kau memang tidak ingin merawat dan menjaga kami di masa tua kami, cukup katakan saja. Meskipun papamu dan aku harus pergi mengemis di luar pun, sama sekali tidak akan datang untuk mengganggumu. Bagaimana? Cukup seperti itu. Nara, kapan aku bilang tidak mau merawat dan menjaga kalian? Yang aku bahas dengan kalian itu masalah rumah ini, kalian bisa bicara dengan logis enggak sih? Axel berkata dengan dingin, kau ingin bicara dengan logis? Oke kalau gitu kita bicara dengan logis. Reva adalah menantu yang menumpang di rumah kita, benar kan? Sebagai anggota keluarga kita, apapun yang menjadi miliknya adalah milik keluarga kita juga. Dan aku sebagai kepala keluarga ini, memangnya salah kalau menyimpan barang-barang ini. Lagi pula, kalau kalian memang benar-benar berbakti kepada kami berdua, nanti setelah kami tua, rumah ini juga pasti akan menjadi milik kalian kan? Sekarang kalian malah tidak mau mengubah kepemilikannya, kenapa memangnya? Karena kalian sudah punya niat buruk di dalam hati kalian tahu bahwa kalian tidak cukup berbakti, dan takut kalau kami tidak akan memberikan harta keluarga ini kepada kalian di kemudian hari. Begitu kan? Alina mengangguk-angguk, ucapan papamu benar sekali. Nara, hari ini aku akan berkata di sini. Kalau kalian memang benar-benar anak yang berbakti, segera ubah nama kepemilikan rumah ini menjadi namaku dan papamu. Kalau kau tidak mau berbakti, lebih baik aku dan papamu pergi mengemis saja sekarang, kami juga tidak akan pernah merepotkanmu lagi, kau pilih sendiri saja. Nara benar-benar merasa sangat marah sekali sehingga tak mampu untuk mengatakan apa-apa lagi. Hana dengan nyinyir berkata, Kak, kalau kau benar-benar tidak mau merawat dan menjaga papa dan mama juga tidak apa-apa, sama sekali tidak ada orang yang akan memaksamu. Paling-paling aku si putri bungsu yang sudah menikah ini merawat dan menjaga mereka saja. Kau hanya perlu mengucapkan satu kalimat saja. Kalau kau bilang bahwa kau tidak ingin merawat dan menjaga papa dan mama, aku akan langsung membawa mereka pulang sekarang. Gimana?
Kau katakan saja sekarang. Nara, kapan aku bilang bahwa aku tidak mau merawat dan menjaga papa dan mamaku? Aku sedang membahas masalah rumah ini, dengan marah Alina berkata. Aku sekarang sedang membahas masalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Nara, aku hanya mau tanya kepadamu, sebenarnya lebih penting papa dan mamamu ini atau suamimu? Aku hanya butuh satu jawaban darimu. Kau bisa mengatakannya dengan lugas sekarang. Kalau kau bilang lebih penting Reva, maka sekarang juga kami akan pergi. Kami tidak akan pernah tinggal di sini dan menjadi duri di matamu. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 476 Nara sangat marah hingga menangis. Dia sama sekali tak bisa berdebat dengan kedua orang tuanya. Reva menghela nafas. Nara, besok kau pergilah untuk mengubah nama kepemilikan sertifikat rumah ini menjadi nama papa dan mama. Dengan heran Nara berkata, mana bisa seperti itu? Rumah ini kan milikmu. Siapapun tak boleh merebutnya. Alina merasa sangat senang sekali. Kau lihat kan, aku sudah bilang Reva memang lebih pengertian. Oke, Reva, karena kau sudah begitu berbakti, aku tidak akan mempermasalahkan urusanmu dengan Hiro lagi. Di kemudian hari, kalian berdua harus rukun, bagaimanapun juga kita ini masih satu keluarga. Nara tampak gemetaran karena marah sekali. Dia ingin melawan tetapi dicegah oleh Reva. Reva sangat paham bahwa, kalau Nara terus berdebat seperti ini, masalahnya tak akan pernah selesai, jadi itu sama sekali tak ada gunanya. Lagi pula, rumah ini juga biasa-biasa saja. Hana segera menyahut, Ma, aku tidak peduli dengan masalah Hiro lagi. Tetapi bagaimana dengan teman-temanku? Sekarang mereka meminta kami untuk meminta maaf dan menyuruh kami membayar biaya pengobatan mereka. Masalah ini kau suruh Reva saja yang urus. Alina merasa sedikit tidak enak hati. Barusan dia sudah meminta rumah ini, jadi dia tidak tahu apakah Reva masih mau mengeluarkan uangnya atas hal ini sekarang. Tiba-tiba Axel berkata, orang yang melakukan hal ini harus bertanggung jawab atas hal ini. Reva, masalah ini kan kau yang lakukan, jadi kau sendiri yang harus menanganinya. Besok kau pergi beli sesuatu dan bawa ke rumah sakit untuk mereka, sebagai ungkapan permintaan maafmu kepada mereka. Lalu ucapkan beberapa kata yang baik, maka semuanya akan beres. Nara kesal, Pa, atas dasar apa Reva harus meminta maaf? Kalian mau rumah, Reva juga sudah kasih. Reva sudah melakukan yang terbaik. Kalian jangan terlalu menindas orang ya. Axel memelototinya, siapa yang menindas orang? Rumah ini kan hanya diubah nama kepemilikannya menjadi nama kita saja sekarang. Nanti kalau kita sudah tua, rumah ini juga masih tetap menjadi milik kalian, kan? Apa kau pikir kami mau merebut rumahmu? Kami hanya khawatir bahwa kau masih terlalu muda, sehingga tidak bisa menjaga hartamu sendiri, jadi kami membantumu menyimpannya. Rumah dan minta maaf itu dua hal yang berbeda. Kalau kau kira dengan mengubah nama kepemilikan rumah ini berarti kami menginginkan barang-barangmu, lebih baik tidak usah diubah saja. Mulai sekarang mari kita buat garis batas yang jelas saja, bagaimana? Nara tampak gemetaran karena marah. Pa, kita bisa bicara baik-baik enggak sih? Setiap kali aku berdebat denganmu, kau selalu bilang bahwa aku tidak berbakti dan sejenisnya. Sebenarnya bagaimana aku tidak berbakti? Aku hanya merasa bahwa kalian sudah salah. Jelas-jelas masalah ini salah mereka, tetapi mengapa Reva yang harus meminta maaf? Dengan marah Axel berkata, mereka itu mitra bisnis kita. Meski mereka telah melakukan hal-hal yang tidak pantas sekalipun, kita juga tidak bisa memperlakukan mereka seperti ini. Lain kali, kalau kami mau berbisnis, apa kau juga ingin menyakiti kami dengan membuat kami tidak bisa membuka apotek? Nara, mereka itu sama sekali bukan mitra bisnis kita. Hana sudah bohong kepada kalian. Kenapa kalian tidak pergi mencari tahu siapa di antara mereka yang berbisnis di bidang farmasi? Hana langsung berkata, mereka memang belum melakukannya sekarang, tetapi itu kan tidak berarti mereka tidak akan berbisnis di bidang farmasi di kemudian hari. Mereka semua mendengar bahwa keluarga kita membuka apotek, jadi mereka berencana untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan kita. Nara tidak menyangka Hana akan berdebat keras dengannya.
Untuk sementara dia tidak tahu bagaimana harus membantahnya. Axel berkata dengan suara serius, "Sudahlah, seperti itu saja." Reva, besok pagi kau pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada mereka. Lengat, kalau kau tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, maka tak usah pulang lagi. Setelah mengatakan itu lalu Axel kembali ke kamarnya. Alina melirik Reva dan berkata, "Reva, kau adalah anak yang baik. Kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Papa dan Mama melakukan ini juga demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, semakin banyak teman berarti kan, semakin banyak juga jalanmu." Hal ini melibatkan bisnis apotek kita, jadi kau jangan mengecewakan kita ya. Hana tampak angkuh, "Reva, kau sudah dengar dengan jelas belum? Besok pagi kau harus lebih percaya diri dan bicaralah dengan manis." Kalau mereka tidak terima permintaan maafmu, kau tak perlu pulang lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 477. Saat kembali kamarnya, Nara sangat marah sekali, ia langsung membanting tasnya ke lantai dan dengan marah berkata, "Papa dan Mama memang sangat keterlaluan. Jelas-jelas ini kesalahan mereka, kenapa jadi kau yang harus meminta maaf? Reva, besok kau tidak boleh meminta maaf kepada mereka." Dan sertifikat rumah ini juga tidak bisa diubah menjadi nama mereka. Reva terkekeh, "Tenang saja, aku bisa pastikan bahwa aku tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Tetapi, kau jangan berdebat dengan kedua orang tuamu mengenai masalah sertifikat rumah ini. Aku sudah katakan, rumah ini hanya digunakan untuk kau beristirahat sejenak dari kantormu. Di kemudian hari, kita tidak akan tinggal di sini." Nara melirik Reva dan berkata dengan bingung, Kau mau tinggal di mana? Aku sangat suka dengan rumah ini, mengapa tidak mau tinggal di sini? Rumah ini harganya 50 juta dolar lebih. Kau mau mengubahnya menjadi nama mereka. Memangnya kau masih belum mengerti watak orang tuaku? Hana hanya perlu mengatakan beberapa kata manis saja di depan mereka, dan kemungkinan besar mereka akan langsung mengubah nama di sertifikat rumah ini menjadi nama Hana. Dan pada saat itu, maka rumahmu bukankah akan direbut oleh Hiro? Dengan lembut Reva berkata, "Tidak apa-apa, hanya sebuah rumah kan? Tetapi kita juga, aku sudah bilang, di kemudian hari kita akan tinggal Taman Dragon Lake." Nara memutar matanya ke Reva, "Aku hanya memujimu sedikit saja, kau sudah sombong ya." Aku tahu, kau mendapatkan untung dari investasi ini. Tetapi kita juga harus hemat uang ini. Rumah di Dragon Lake ini terlalu mahal, kita bisa membeli rumah yang lebih kecil. Pokoknya menurut aku, tinggal dimanapun itu sama saja. Asalkan bisa bersamamu, aku rela. Hati Reva dipenuhi kehangatan. Dengan lembut dia memeluk Reva di pelukannya. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami? Keesokan paginya, Reva dan Nara yang baru saja bangun, sudah mendengar raungan Axel di lantai dasar. "Keluar semua, kalian semua, cepat keluar." Reva dan Nara bergegas turun dan mendapati Axel dan Alina yang berdiri di ruang tamu dengan ekspresi marah. "Pa, ada apa?" Nara bertanya-tanya dengan heran. Dengan marah Axel berkata, "Aku tanya kalian, siapa yang sudah mengambil jam tanganku?" Reva dan yang lainnya tampak bingung. "Jam tangan apa?" Alina, jam tangan Rolex itu. Barang-barang milik papamu selalu disimpan di lemari kamarnya seperti biasa. "Hari ini papamu akan pergi menemui klien, dan dia mendapati bahwa jam tangannya hilang. Siapa yang sudah mengambilnya?" Saat itu, semua orang baru teringat bahwa itu adalah jam tangan Rolex yang diberikan Austin kepada Reva dulu. Lalu Axel langsung mengambil jam tangan itu, dan menganggap itu sebagai barang kesayangannya. Hana langsung berkata, "Memangnya masih perlu ditanya? Kalau ada barang yang hilang di rumah kita, kalian sudah bisa menebak sendiri siapa yang mengambilnya. Jangan lupa, orang itu juga terus mengatakan bahwa jam itu miliknya." Axel dan Alina langsung menatap Reva dengan marah. Jam tangan itu memang milik Reva. Apa jangan-jangan Reva yang mengambilnya secara diam-diam? Nara langsung berkata, "Hana, kau tidak boleh sembarangan bicara. Reva tidak pernah masuk ke kamar itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil jam tangan itu?"
Apalagi Reva juga bukan orang yang seperti itu. Hana mendengus dingin. Kau tahu dari mana kalau dia bukan orang seperti itu? Memangnya kata, jahat, itu akan tertulis di wajah orang jahat. Memangnya kau tidak tahu bagaimana situasi keluarga Reva? Dulu saja dia datang kepada kita demi uang. $100.000 kan? Dan sekarang jam tangan itu harganya saja ratusan ribu dolar. Apapun bisa dia lakukan demi jam itu. Axel dan Alina Langsuik menatap Reva dengan curiga. Dengan marah Nara berkata, Hana, kau sakit ya? Sertifikat rumah ini saja Reva setuju untuk diubah menjadi nama papa dan mama. Rumah dengan harga puluhan juta dolar ini saja dia tidak mau, bagaimana mungkin dia mau mengambil jam tangan dengan harga ratusan ribu itu? Kau sendiri percaya tidak? Kemarahan di wajah Axel dan Alina berangsur-angsur menyusut. Hana tampak sedikit canggung, malah dia berkata, di rumah kita saja. Papa dan mama juga tidak mungkin mengambilnya. Kalau Reva tidak ambil, apa aku dan Hiro yang mengambilnya? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.